Horas kita sebenar dihamu keluarga besar Arif orang keluarga besar Sidaga pada beliau syahata di Debata Direksian Jules Bibusyaga ayat 20 syaga pendeta sengaja membuat dalam bahasa Indonesia supaya anak-anak juga mengerti ya. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menanti-nantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ramoti habuba dirimu dari bagasan horong rohani di mata. Mai-mai baba habu di asli rohani Tuhan Yesus Kristus. Asa sahat hamuruan saldeling deling. Ada banyak yang bisa menjadikan penyesalan. Ada banyak sumbernya, caranya banyak. Kesesatan itu tidak hanya karena orang lain, tetapi kesesatan itu juga bisa karena kita sendiri. Kok bisa kita sendiri membuat diri kita sesat? Karena memang kesesatan itu bisa karena kesakitan, bisa karena kesedihan, duka cita, bisa karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu ia menghujat Tuhan. Itu bisa terjadi. Dan itu sering terjadi pada orang yang lemah iman, yang tidak kuat menghadapi kenyataan hidupnya. Maka ia berpikir sesat. Ini saya ambil coba dari pengalaman seseorang yang saya baca dari sebuah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Dia menulis buku Power of Positive Thinking. Jadi ada seorang pria, lalu dia merasa kehilangan segalanya. Dia menjumpai Norman. Dia katakan dia mau membutuhkan bantuan. Semuanya telah hilang, tidak ada harapan lagi. Saya benar-benar kehilangan semua, benar-benar terpuruk. Lalu Norman tersenyum dan sambil berkata, mari kita belajar keadaan. Lalu Norman mengambil kertas, dia membuat dua kotak. Kotak sebelah kiri
menggambarkan apa yang dia katakan. Itu hilang. Saya akan tuliskan apa yang hilang dari sebelah kanan, ditulis apa yang masih ada pada diri. Lalu si pria ini menulis yang sebelah kiri karena dia katakan dia sudah hilang segala. Dia tuliskan semuanya yang dia maksud hilang ini. Dia tuliskan. Lalu Norman ini melihat, kenapa sebelah kanan ini kosong? Apa memang tidak ada apa-apa lagi? Lalu dia bertanya, sejak kapan kau bercerai dengan istrimu? Katanya begitu. Si pria itu terkejut. Loh, siapa bilang saya bercerai? Saya belum bercerai, katanya. Oh, berarti kamu masih punya istri ya, katanya. Dibikin di kolom kanan. Lalu dibilang lagi. Si Norman bertanya kedua kali. Loh, jadi sejak kapan anakku masuk penjara? Yang benar kau ngomong, anakku tidak masuk penjara, anakku semua baik-baik. Lalu Norman menulis lagi di sebelah kanan. Oh, anakku baik ya. Begitu nggak sampai beberapa bertanya. Pada akhirnya si pria ini nyambung. Maksudnya si Norman ini. Nyambung tidak. Kalau andai kata abang buat seperti itu kepada kalian bertiga, kalau sebelah kiri kalian kehilangan, kalau sebelah kanan apa yang masih ada? Lebih cenderung yang mana kau tulis? Lebih cenderung yang sebelah kiri kehilangan. Apa tidak ada lagi yang bisa kita katakan ada? Saudara-saudara, tidak sedikit kita seperti itu ketika menghadapi satu persoalan. Kita akan berpikir seperti pria. Tetapi lihatlah, ketika kita selalu berpikir negatif, semua harapan seolah-olah tidak ada lagi. Punya masalah yang berat, kedukaan, membuat kita seolah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi. Sudah selesai. Hancur semua. Pupus sudah. Kita katakan seperti ini. Kita kemudian lupa dengan apa yang masih ada yang mungkin jauh lebih berarti dari kekecewaan, jauh lebih berarti dari kekesalan, jauh lebih berarti dari kesedihan, jauh lebih berarti dari kehilangan. Berpikir negatif membuat kita fokus pada apa yang membuat kita semakin lemah, pada apa yang membuat kita semakin terpuruk, pada apa yang membuat kita semakin tidak berharap, dan membuat kita semakin menyedihkan. Padahal semakin kita fokus, kita semakin banyak menemukan hal-hal yang positif. Itu dia. Berpikir negatif membuat kita menjadi sesat. Kepada Aletheia, ya, dan juga kedua adiknya Almosa, ya, kepada kalian bertiga, sekarang coba pikirkan apa yang masih ada. Secara khusus kepada yang polisi ada. Jadi, apakah cinta itu hilang? Saya katakan tidak. Karena buah cinta dari Taman Arifon Inang Polsilaga ada 3 orang. Cinta tidak hilang. Dia telah memberikan buah yang membuat engkau tidak akan merasa kehilangan akan cinta. Dan apa yang hilang? Demikian juga kalian bertiga. Apa kalian akan kehilangan kasih sayang? Seorang ibu yang tegar berada di sisi kalian bertiga, memberikan teladan ketegaran kepada kalian bertiga, supaya kalian semakin melihat bagaimana Tuhan beserta kita. Umat yang dikasih Tuhan Allah, Yudas saudara, Yakobus mendorong jemaat dan para pembaca untuk tetap berjuang mempertahankan
mempertahankan imannya di tengah-tengah banyaknya kesesatan, berjuang mempertahankan iman dengan cara membangun imannya, dengan cara memelihara diri dalam kasih setia Tuhan Allah. Kesemuanya itu dilakukan terus-menerus dan konsisten hingga kita menerima hidup yang kekal yang telah dijanjikan Tuhan Allah dan akan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Umat tertebus di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan Allah pada hari ini menegaskan, peliharalah hidupmu, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di mana konsep pemeliharaan itu tetap dalam kuasa dan kehendak Tuhan Allah. Artinya Tuhan Allah sebagai pencipta, maka Dia dan kuasanya akan senantiasa beserta kita. Dia akan senantiasa memberkati, memelihara kita supaya kita mampu kembali berpikir yang benar, mampu kembali berpengharapan. Umat yang senantiasa hidup dan iman, pengharapan dan kasih. Kita semua percaya bahwa setiap orang percaya yang tidak beriman kepada Tuhan Allah, kepada kalian bertiga, dikatakan dalam Mazmur 116 ayat 15, kematian orang yang dikasihi Tuhan Allah itu adalah sangat berharga. Artinya kematian Bapak ini sangat berharga. Pernyataan ini harus menjadi semangat bagi keluarga ini, harus menjadi motivasi bagi keluarga ini untuk bersyukur, bersukacita. Sebab Allah yang telah menjanjikan bahwa setiap orang yang meninggal di dalam imannya, yang berpulang kepada Tuhan Allah, telah disediakan tempat baginya di surga. Itu dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Oleh sebab itu, kematian bagi orang percaya sesungguhnya bukan hal yang menakutkan, karena itu awal dari kehidupan yang baru, yakni menerima pemenuhan janji Tuhan Allah. Keluarga yang berduka cita secara khusus kepada Inang Bursidaga. Firman ini mengingatkan dan menasihati keluarga untuk tetap menjaga dan menguasai pikiran, menguasai hati dan tubuh ini. Jangan sampai menyesatkan bagi jiwa dan hidup. Sebab apa yang dialami saat ini bukan menjadi akhir dari segalanya, tetapi kita harus melanjutkan perjalanan hidup kita. Firman ini menjadi jalan Tuhan Allah untuk menekankan keberadaannya sebagai Allah, sumber kehidupan, sumber kesehatan, dan sumber keselamatan. Allah yang selalu menyertai dan menolong dalam segala kesesakan, kesedihan, kepedihan, dan derita. Sebagai orang yang percaya, yang masih sehat, yang masih hidup, yang masih kuat, mari tetap berjalan keselamatan dan kerjakan keselamatan. Itu dia. Kita semua tentunya tetap, saya katakan ketika abang masih hidup, hal terpenting adalah menjaga pengharapan hingga sampai Tuhan memutuskan, dan Tuhan telah memutuskan. Demikian juga keinginan jaga harapan ini hingga Tuhan juga memutuskan. Karena selama kita hidup, kita harus tetap bekerja dan berkarya. Karena itu, percayalah kepada Tuhan, berjalanlah dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak atas segala firman-Mu, maka mengingatkan kami segala peristiwa kehidupan kami dapat menyesatkan kami Tuhan, sehingga kami bisa menghujat Tuhan. Tetapi Kau dengan firman-Mu Bapa mengajari kami supaya kami tetap berpikir positif, memelihara pengharapan kami, dan supaya iman kami tetap teguh. Oleh sebab itu, penuhi kami dengan Roh Kudus, secara khusus kepada keluarga besar Al-Quran, keluarga besar Sidaga di sini, dan secara khusus lagi Bapak kepada keluarga Nyonya